Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, Cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, Cinta. Nah, pertanyaan saya, bapak tahu dari mana? Apakah bapak sudah melakukan survei? Apakah bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab Pak. Polemik terkait penanganan siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer oleh Kang Deddy Mulyadi terus menuai pro dan kontra. Perdebatan ini semakin ramai setelah seorang narasumber berpakaian kuning dalam program Catatan Demokrasi di TV One menyampaikan pandangannya. Ia menyebut bahwa di negara dengan sistem pendidikan terbaik seperti Finlandia, tidak pernah ada praktik pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Ya Pak, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya wajar-wajar saja. Namun pernyataan tersebut menggelitik seorang guru TK bernama Diana. Ia merasa narasi yang disampaikan narasumber tersebut kurang tepat dan terkesan sok tahu soal pendidikan di Finlandia. Namaku Diana, aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, Cinta. Nah, guys, jadi aku somehow TikTok itu ngasih FYP banyak banget tentang pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, Cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, Cinta. Nah, pertanyaan saya, bapak tahu dari mana? Apakah bapak sudah melakukan survei? Apakah bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu. Ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan diajarkan untuk baris berbaris menjadi kayak wajib militer ya. Nah, itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur, terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu. Itu akan dimasukkan ke situ, Cinta. Begitu. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit. Terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan. Ada gurunya juga. Terus dia sekolah juga, tapi satu hal. Dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi, begitu Cinta. Pertanyaanku,
polisi sama TNI sama nggak sih? Beda ya? Beda ya? Tapi itu militer juga nggak sih? Jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan kan. Jadi dia antar jemputnya sama bapak polisi. Nah, setiap hari di depan situ itu tuh ada bapak polisi atau taksi yang udah kayak yang udah disewa untuk antar jemput anak-anak ini. Mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka dapat makan gratis juga karena disediakan sama pemerintahnya. Mereka dapat ilmu yang harus dia dapatkan, yang dia nggak bisa dapatkan di lingkungan tempat dia tumbuh. Misal, dia korban dari orang tua yang sering berantem, jadi anaknya semaunya sendiri gitu kan, karena orang tua yang nggak bertanggung jawab, dikirimlah ke situ, begitu. Atau anak-anak yang ya udah pokoknya anak-anak nakal akan dikirim ke situ, begitu. Jadi prosesnya sama, sistemnya kurang lebih sama. Terus selain menjadi negara maju dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, Finlandia juga menjadi negara paling bahagia nomor 1 di dunia selama 8 tahun berturut-turut, Cinta. Kenapa? Karena ya sistemnya bagus, warganya sejahtera. Kenapa? Karena pemerintah kita menyediakan tempatnya, menyediakan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini ya anak-anak yang butuh bantuan, begitu. Menurut Diana, justru pendekatan pendidikan yang diterapkan Kang Deddy di Jawa Barat memiliki kesamaan dengan sistem di Finlandia, terutama dalam hal pembentukan karakter dan kedisiplinan. Ia bahkan menyebut bahwa Kang Deddy patut diapresiasi karena mampu mengadopsi nilai-nilai pendidikan karakter seperti di Finlandia. Diana juga berharap Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, bisa melihat pendekatan ini secara objektif dan bijak. Jadi secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak hebat karena sudah menerapkan sistem yang ada di sini, dibawa ke Indonesia, negara kita tercinta. Begitu. Jadi untuk aku pribadi, aku bukan masyarakat Jawa Barat, aku adalah orang Sumatera yang tinggal di Finlandia. Jadi nggak ada urusan sama dengan politik. Aku hanya ingin ngasih tahu, menginformasikan kalau sistem itu tuh luar biasa, hebat. Jadi kalau bilang hak asasi dan lain sebagainya, aku kurang paham. Cuman untuk sistemnya, ya kurang lebih sama. Walaupun mungkin agak berbeda sistemnya, tapi kurang lebih mirip lah, gitu. Dan itu keren. Jadi di sini anak-anak nakal juga akan dikirim, cuma bukan dikirim ke barak, tapi dikirimnya ke family center. Dan satu, orang tua nggak tinggal di situ ya, orang tua bisa nengokin seminggu sekali atau berapa hari sekali, begitu. Jadi nggak setiap hari orang tua bisa nengokin. Sistemnya kurang lebih mirip lah, dan itu hebat. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan gagasan Kang Deddy atau justru sebaliknya? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.